Nama saya Lisa Tando dari kelas A4 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang diksi dalam bahasa Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari diksi. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh makna tertentu atau seperti yang diharapkan. Pilihan kata dalam diksi mencakup cara pemilihan kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencakup suatu gagasan. Agar dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi syarat seperti 1. Ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Kedua, seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk sesuai dengan situasi dan nilai. Setelah mengetahui syarat diksi, tentu kita juga harus mengetahui ciri-ciri diksi tersebut. Di bawah ini merupakan ciri-ciri diksi, antara lain yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa, makna, serta bentuk yang sesuai dengan gagasan, serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Ketiga, menggunakan pendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya, serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Selanjutnya, syarat diksi. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketepatan dan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan ketepatan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan yang pertama, kaidah kelompok kata atau frase, contohnya tepat, sama, lazim. Yang kedua, kaidah makna kata, yaitu jenis makna. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas 2 macam, yaitu makna denotasi adalah makna yang kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna yang sebenarnya. Yang kedua, makna konotasi adalah makna yang kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Selanjutnya, fungsi diksi. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal atau tertulis ataupun terucap. Keempat, membentuk ekspresi atau gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, bukan dengan gaya bicara yang kebarat-baratan agar dianggap keren atau gaul. Bahasa tersebut sudah jelas berbeda dengan tata krama dan aturan moral dari budaya kita Indonesia. Sebagai generasi muda
bangsa Indonesia, kita bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita bisa ikut berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, dengan diawali dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jika dibiarkan terus seperti ini, eksistensian bahasa Indonesia menjadi semakin tergeser dengan keberadaan bahasa-bahasa gaul di Indonesia atau kebarat-baratan. Kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Penguasaan dalam pengolahan kata juga merupakan kunci utama dalam menghasilkan tulisan yang indah, dapat dibaca dari ide yang ingin disampaikan penulis, dapat dipahami dengan baik. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikan, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Pilihan kata juga harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat penggunaan kata-kata itu. Pembentukan kata atau istilah adalah kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diksi mempunyai persamaan, yaitu sama-sama penulis ingin menyampaikan sesuatu di hasil karya tulisannya dengan maksud agar pembaca dapat memahami maksud dan tujuan penulis. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai diksi dalam pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.